Mas Gibran sempat mengatakan begini guys. Anak muda diremehin biasa, nanti tinggal tunggu timing aja untuk pembuktian. Pokoknya jangan sampai kita nyerah, jangan sampai merasa rendah diri. Kita buktiin aja. Kan kami kemarin ngajak closing statement debat ya, kata dia. Saya baru tahu kalau debat itu boleh bawa contekan. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, pasca debat kemarin ya, Mas Gibran akhirnya berbicara gitu ya, membuat pernyataan dan dia mengatakan bahwa ya anak muda itu diremehkan biasa gitu. Bahkan dia juga sempat menyinggung soal contekan ketika debat. Dia kan gak bawa contekan ya guys. Dan juga akan ada beberapa komentar nih terkait statement Mas Gibran ya, yang mengatakan bahwa anak muda diremehkan tuh biasa, yang penting harus dibuktikan gitu. Jadi langsung aja kita ke statement Mas Gibran tersebut ya. Jadi Mas Gibran sempat mengatakan begini guys. Anak muda diremehin biasa, nanti tinggal tunggu timing aja untuk pembuktian. Pokoknya jangan sampai kita nyerah, jangan sampai merasa rendah diri. Kita buktiin aja. Kan kami kemarin ngajak closing statement debat ya, kata dia. Saya baru tahu kalau debat itu boleh bawa contekan. Jadi yang lain pakai contekan, saya harus ngafalin. Nah itu kata Mas Gibran guys. Jadi Mas Gibran itu di sini ya, dia membuat pernyataan seperti itu di tengah-tengah orang di Manado kalau nggak salah itu lokasinya ya. Dia berbicara di depan anak-anak muda. Dan dia mengatakan bahwa memang anak muda itu seringnya diremehin gitu ya. Tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Tinggal tunggu timing aja buat pembuktian. Yang penting jangan nyerah, jangan rendah diri. Dibuktiin aja. Dan terkait debat kemarin ternyata emang Mas Gibran ini nggak bawa contekan sama sekali. Dan dia baru tahu bahwa debat itu ternyata boleh bawa contekan gitu guys. Dan kita akan lihat nih komentar netizen gitu ya terkait statement Gibran ini guys. Yang pertama ada Mbak ini, netizen yang pertama ya. Jadi komentarnya dia mengatakan begini guys. Gimana guys? Apa sudah nonton debat Cawapres kemarin? Ayo pendukungnya 01 dan 03. Apakah masih mau menyebut Mas Gibran plonga-plongo? Atau Mas Gibran itu bocah ingusan yang gak punya pengalaman, yang belum cukup umur, yang bahkan belum lulus kuliah, atau belum lulus uji coba? Ternyata malah Cak Mimin sama Profesor Mahfud MD yang diuji coba. Maaf dilarang ketawa keras-keras. Aduh kena ulti semua. Mas Gibran menang, kata netizen ini guys. Jadi Mbak ini itu bertanya gitu ya sama orang-orang, apakah masih mau mereka atau masih bisa mereka bilang bahwa Mas Gibran itu plonga-plongo setelah nonton debat kemarin gitu ya. Atau masih mau gitu Mas Gibran dianggap bocah ingusan yang gak punya pengalaman, belum cukup umur, belum lulus kuliah, atau belum lulus uji coba. Nah menurut netizen ini malah kemarin justru Cak Mimin dan Pak Mahfud yang kena uji coba. Yang diuji coba justru malah Cak Imin dan Pak Mahfud gitu. Jadi menurut netizen ini Mas Gibran di situ itu tampil dengan bagus ya, sehingga dianggapnya kedua lawannya itu kena ulti semua guys. Dan dia menganggap Mas Gibran yang menang. Jadi apakah masih mau orang-orang tuh mengatakan Mas Gibran plonga-plongo setelah nonton debat ini? Seperti itu guys. Dan sekarang kita baca juga nih komentar dari netizen yang berikutnya. Jadi netizen ini, Mbak ini setelah nonton statement Mas Gibran tadi ya, yang mengatakan pemuda emang biasanya diremehkan gitu ya. Mbak ini mengatakan, betul Mas, diremehin orang bukan berarti kita itu rendahan katanya. Bukan berarti pula kita tidak mampu dan bukan berarti kita lebih hina dari mereka. Diremehkan orang bisa menjadi pelajaran agar kita lebih berkembang dan lebih maju.
Orang-orang yang meremehkan kita mestinya dijadikan batu loncatan dan pemupuk semangat untuk menunjukkan bahwa kita bisa. Oke guys, jadi dia mungkin merasa sepakat dengan Mas Gibran ya, bahwa memang kalau diremehin orang tuh bukan berarti rendahan, bukan berarti hina, bukan berarti tak mampu. Justru dari kata-kata yang meremehkan itu tadi bisa jadi batu loncatan untuk makin maju dan berkembang. Seperti itu guys. Dan ya memang nggak bisa gitu ya orang underestimate ke orang lain hanya dari covernya aja. Bahkan dia belum kenal siapa dia gitu. Ibaratnya seperti itu. Pun akhirnya kalau misalnya udah tahu, akhirnya apakah nggak malu gitu kalau misalnya udah ngatain di awal gitu ya guys. Kita lanjut ke komentar netizen yang berikutnya. Wah ini ketika netizen ini, Mas ini, dia berkomentar ketika Pak Prabowo ini memberikan standing applause gitu ya kepada Mas Gibran setelah debat, karena mungkin memang Pak Prabowo itu sangat bangga ke Mas Gibran gitu ya selama sesi debat tersebut. Jadi netizen ini berkomentar begini guys. Bahkan Pak Prabowo pun sampai standing applause, berdiri dan tepuk tangan setelah debat cawapres. Mungkin ini di luar ekspektasi Pak Prabowo. Ya, Mas Gibran bisa ngomong, tapi ternyata kemarin itu luar biasa, melebihi apa yang diharapkan. Jadi nilainya plus, dan Pak Prabowo tahu bahwa kemarin yang memenangkan debat adalah Gibran. Dia sangat bangga dan dia yakin satu putaran. Begitu guys. Jadi ketika Pak Prabowo ini memberikan tepuk tangan sambil berdiri gitu ya setelah debat kemarin kepada Gibran. Jadi menurut netizen ini Pak Prabowo ini mungkin ketika melihat debat Gibran ini merasa penampilan Gibran ini di luar ekspektasi, di luar atau melebihi dari yang diharapkan, seperti itu guys. Makanya hingga tepuk tangan, dan tepuk tangannya nggak cuma tepuk tangan aja tapi sambil berdiri. Jadi menurut netizen ini Pak Prabowo sudah menganggap bahwa Mas Gibran ini yang menang dan dia yakin satu putaran, seperti itu guys. Oke, jadi kalau Pak Prabowo aja bangga gitu ya, gimana anak-anak muda? Pasti banyak sekali yang bangga. Dan kalau kita lihat dari komentar-komentar netizen tadi juga banyak gitu ya anak-anak muda yang ikut bangga, ikut sepakat dengan Gibran ya. Kalau misalnya diremehkan itu ya biasa, tapi nggak apa-apa, yang penting dibuktikan, seperti itu guys. Dan Mas Gibran ini adalah salah satu contoh gitu ya dari anak muda yang awalnya diremehkan tapi akhirnya bisa membuktikan. Sekarang kita melanjut ke komentar netizen yang terakhir nih guys. Jadi kalau komentar dari abang ini, dia mengatakan, kok abang ya, ini mbak-mbak. Dia mengatakan, ketika lu underestimate kepada orang lain, tapi ternyata malah di luar ekspektasi. Lucu. Terus dia bilang lagi, ada satu politikus yang benar-benar underestimate ke Mas Gibran tentang perbandingan antara yang punya pengalaman puluhan tahun dengan yang baru 2 tahun. Dan serius katanya, cara dia bicara atau politikus tersebut bicara itu benar-benar merendahkan Gibran. Kemudian setelah debat cawapres ternyata malah di luar ekspektasi. Ternyata si Gibran bahkan bisa menyamai seorang profesor. Makanya jangan suka merendahkan orang, katanya. Gak boleh. Anaknya Pak Jokowi kok diremehkan. Darahnya Pak Jokowi kan mengalir ke Gibran. Wajar dong kalau dia pintar. Pintar banget malah, katanya. Oke guys, jadi kalau menurut netizen ini ya kurang lebih sama gitu ya, sama orang-orang mengingatkan bahwa jangan meledek orang, jangan underestimate kepada orang lain. Karena kalau dari Gibran ini ya, misalnya sebagai contoh gitu ya, yang awalnya diremehkan, diledek, banyak yang underestimate terhadap Gibran, ternyata malah justru yang terjadi di luar ekspektasi gitu guys. Dan dia juga mengaitkan hal ini dengan politikus yang sempat merendahkan Gibran juga waktu itu, katanya dengan kata-kata yang
merendahkan banget gitu ya ke Gibran, yang bawa-bawa atau bawa-bawa perbandingan gitu loh, membawa-bawa soal perbandingan antara pengalaman puluhan tahun dengan yang baru 2 tahun. Dan kemudian yang terakhir dia mengatakan bahwa anaknya Pak Jokowi kok diremehkan. Ada darahnya Pak Jokowi loh, ngalir di dalam tubuh Mas Gibran. Jadi wajar kalau dia pintar, dan justru pintar banget, kata netizen ini guys. Jadi seperti itu ya pandangan netizen terhadap penampilan Gibran gitu ya di debat Cawapres kemarin, yang dianggap memang di luar ekspektasi, di luar prediksi, di luar dari yang dipikirkan orang, melebihi dari apa yang diharapkan gitu guys. Dan juga banyak yang menyoroti orang-orang yang dulunya meremehkan anak muda atau meremehkan Mas Gibran gitu ya. Dan nyatanya kini Mas Gibran, perwakilan anak muda gitu ya, bisa membuktikan ledekan orang itu dan bisa menjadi bisa mematahkan ibaratnya gitu ya penilaian-penilaian miring orang terhadap dirinya. Kemudian kalau kita lihat dari komentar netizen tadi yang menyebutkan bahwa ya anaknya Pak Jokowi kok diremehkan gitu ya, darahnya Pak Jokowi ngalir di Gibran. Ya memang gitu ya, kalau kita lihat Pak Jokowi ketika dulu itu kalau bicara emang gaya bicaranya kurang lebih ya mirip dengan Gibran gitu ya, to the point, gak banyak basa-basi dan jelas gitu. Ya kurang lebih sama lah dengan Gibran gitu ya, dan juga santai, nggak yang terbata-bata ataupun keserimpet bicara juga kayaknya enggak gitu ya, lancar-lancar aja dan santai. Jadi mungkin karena memang Mas udah pernah punya pengalaman gitu ya di debat wali kota, sedangkan kalau Caimin sendiri kan belum ada debat menjadi kepala daerah gitu ya, maupun Pak Mahfud juga belum punya pengalaman seperti itu. Jadi Mas Gibran ini mungkin punya pengalaman debat jadi wali kota, jadi ketika debat kemarin dia lebih siap gitu guys. Dari manajemen waktunya juga bisa lebih bagus daripada yang lain. Oke guys, sampai situ aja ya komentar netizen dan komentar netizen mengenai statement Mas Gibran yang mengatakan bahwa pemuda diremehkan itu biasa, yang penting pembuktian aja. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.